Teman-teman, pernahkah kita bertanya, kenapa dalam organisasi atau negara selalu ada pergantian kepemimpinan? Apa jadinya apabila tidak ada suksesi? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas topik yang penting ini, suksesi kepemimpinan. Apa pentingnya suksesi kepemimpinan, Pak? Pemimpin dalam organisasi, baik itu perusahaan, organisasi sosial, politik, bahkan negara, biasanya ada batas waktunya. Kenapa? Salah satunya adalah untuk menjaga efektivitas kinerja organisasi. Coba bayangkan, apabila tanpa suksesi, organisasi akan kehilangan ide-ide segarnya. Inovasi akan terhambat, bahkan organisasi akan mandek, menjadi stagnan. Jadi, regenerasi atau suksesi itu sangat penting untuk penyegaran, menghindari monopoli, dan memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin baru untuk muncul, sehingga organisasi akan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan-perubahan zaman. Tapi faktanya ada pemimpin yang sulit atau tidak mau turun jabatan, Pak, padahal sudah tidak relevan lagi. Kenapa ya, Pak? Iya, benar. Alasannya bisa macam-macam. Ada yang merasa belum selesai dengan visi dan programnya. Nah, pemimpin seperti ini khawatir suksesornya atau penggantinya itu tidak meneruskan atau bahkan mengganti visi dan program-programnya. Ada juga yang takut kalau organisasi akan gagal tanpa mereka. Nah, pemimpin yang seperti ini merasa dirinya paling hebat dan tidak bisa digantikan. Ada juga karena alasan-alasan pribadi seperti gengsi atau khawatir kehilangan kekuasaan, kenyamanan, fasilitas, dan privilege lainnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya dalam organisasi politik, ada ketua umum yang sudah menjabat lebih dari 30 tahun, padahal zaman sudah berubah dan sudah tidak relevan, tapi sampai dengan saat ini tidak mau turun. Nah, dalam organisasi perusahaan juga ada ya CEO, presidir atau direksi yang terus memperpanjang masa jabatannya, padahal performa atau kinerja perusahaannya sudah menurun. Nah, sikap seperti ini sangat disayangkan karena dapat merugikan organisasi, juga bisa menimbulkan konflik di kemudian hari, dan menghalangi potensi-potensi baru yang mungkin lebih segar dan lebih relevan. Lalu, apa solusinya agar pemimpin mau turun agar suksesi dapat berjalan dengan lancar, Pak? Yang pertama, bikin aturan yang jelas. Tetapkan batas waktu kepemimpinan yang jelas dan tegas, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini dapat membantu menghindari konflik di kemudian hari. Misalnya, satu periode 5 tahun dan hanya dapat dipilih 2 kali periode. Jadi, sebaik dan sebagus apapun pemimpinnya harus diganti. Setelah adanya pembatasan masa kepemimpinan, berikutnya adalah perencanaan suksesi sejak awal. Organisasi harus memiliki rencana suksesi sejak awal, sejak dini, termasuk pelatihan calon pemimpin baru. Selanjutnya, transparansi dan komunikasi, yaitu proses pergantian kepemimpinan harus dilakukan secara terbuka, melibatkan semua pihak yang terkait. Dalam organisasi perusahaan, yang terlibat tidak hanya owner, Board of Commissioner, dan Board of Director, tetapi juga ada baiknya minta masukan dari karyawan melalui mekanisme feedback atau employee opinion survey, dan juga kalau diperlukan minta masukan dari konsultan. Dalam organisasi politik, yang terlibat sebaiknya tidak hanya para pendiri dan pimpinan saja, tetapi juga minta masukan dari para tokoh, anggota, dan bila diperlukan, minta masukan dari konsultan dan konstituen atau masyarakat. Lalu, apa lagi?
Berikutnya adalah menanamkan nilai atau budaya organisasi yang mendukung regenerasi. Para pemimpin harus menanamkan nilai dimulai dari dirinya sendiri atau pimpinan yang paling tinggi bahwa regenerasi itu adalah bagian dari kemajuan organisasi, bukan ancaman untuk organisasi. Nah, para pemimpin itu harus senang melihat generasi yang lebih muda memimpin, bukan sebaliknya tidak legowo dan mengkritik terus. Dan yang terakhir adalah mentorship dan pengembangan talenta. Para pimpinan yang ada harus menjadi mentor yang baik bagi generasi berikutnya, mempersiapkan mereka untuk mengambil alih peran kepemimpinan di kemudian hari. Baik Pak, untuk closing statement, apa pesan Bapak untuk kami semua? Teman-teman, regenerasi itu bukan sekedar pergantian jabatan saja, tapi mengembangkan visi untuk masa depan yang lebih cerah. Mari kita dukung suksesi yang sehat demi kemajuan kita bersama. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kembali dan salam sukses untuk kita semua.